وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di beberapa hukum bersuci dalam sholat. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah masih terkait dengan wanita dan darahnya, tapi terkait dengan bersuci dalam sholat. Soal yang ke-35, apakah cairan yang keluar dari wanita, baik berwarna putih ataupun kuning, itu suci atau najis? Jadi dia yang bertanya sampai nggak tahu. Putih atau kuning itu suci atau najis ya Syekh? Gitu. Apakah hal itu membatalkan wudhu sementara cairan itu terus-menerus keluar? Jadi nggak merah, nggak hitam, tapi putih atau kuning. Bagaimana hukumnya kalau terputus-putus? Jadi awalnya tekok terus-menerus, sekarang bertanya, kalau putus-putus gimana? Khususnya kebanyakan wanita, terutama kalangan terpelajar. Jadi mahasiswi-mahasiswi atau dosen-dosen perempuan. Mengapa itu menganggap itu sebagai lendir alami yang tidak membatalkan wudhu menurut mereka? Jadi gimana sih menurut antum gimana? Jawab saya Utsaimin, yang lebih tampak bagi saya setelah penelitian ialah bahwasanya cairan yang keluar dari wanita bila tidak keluar dari saluran kencing melainkan keluar dari rahim, maka cairan itu suci. Akan tetapi ia membatalkan wudhu walaupun suci karena tidak disyaratkan pada pembatal wudhu harus berupa najis. Lihatlah kentut yang keluar dari anus, ia tidak memiliki wudhu yang wujud yang terlihat. Nah, demikian dia membatalkan wudhu. Jadi Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya cairan putih atau kuning itu bukan haid. Ya, sehingga itu dihukumi sebagai cairan yang suci alias tidak najis. Artinya nggak apa-apa kalau wanita keluar keputihan atau kekuningan gitu kan. Itu bukan haid sehingga sholat nggak apa-apa. Cuman itu kalau sampai itu keluar gitu, maka sebaiknya wudhu. Nah, beliau berdalil atau berdasar pada kentut. Nah, kentut itu nggak ada wujudnya. Begitu keluar dut, maka kita batal. Kalau nggak ada wujudnya, keluar dari jalur belakang itu aja membatalkan, ya maka hakikatnya semua yang keluar dari jalur depan dan belakang, walaupun nggak najis, itu membatalkan wudhu. Mani itu nggak najis, tapi kok keluar dari kemaluan kita, maka kita harus wudhu. Gitu ya. Kemudian atas dasar itu, bila cairan itu keluar dari seorang wanita sedangkan dia dalam keadaan telah berwudu, maka hal itu membatalkan wudunya dan harus diperbaharui. Ya, jadi kalau kemudian kita ada cairan-cairan putih itu, misal tadi duhur udah sholat nih, terus mungkin janjian sama teman terus nunggu sholat asar, kita nunggu di masjid gitu kan. Terus kemudian kok ada cairan yang keluar itu, maka kita harus wudu lagi. Cairan itu tentu harus bersihkan ya, sebagaimana tadi itu sebagaimana dikiaskan pada kentut. Nah, kentut apa ya harus dibersihkan ya? Kentut kan udara, ini kan cairan. Cairannya berarti kan ada bendanya, ada fisiknya, harus dibersihkan. Namun bila cairan itu keluar terus menerus, maka ia tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau tadi putus-putus membatalkan wudhu, terus menerus tidak membatalkan wudhu. Namun dia hendaknya berwudhu untuk mengerjakan sholat ketika waktunya sudah masuk. Wudhunya nggak batal, tapi kalau mau sholat wudhu meneh. Jadi intinya ya wudhu. Dia dapat mengerjakan sholat di waktu dia melakukan wudhu itu, baik sholat fardu maupun sunnah, juga membaca Quran, serta mengerjakan perbuatan mubah apa saja yang diinginkannya. Hal ini sama dengan yang diterangkan oleh para ulama pada kasus orang yang kencing terus-menerus, beser, tidak berhenti-berhenti. Maka ya dia pas keluar itu ya dicepokin, terus wudhu, ya terus sholat. Sehingga dalam pas sholat itu kemudian keluar lagi, dengan catatan tadi dipempesin ya, kemudian jangan sampai ketes-ketes. Ketika itu keluar lagi, ya udah sholat aja terus sampai selesai. Maka itu adalah hukum cairan tersebut dari sisi kesucian hukumnya, sedangkan dari sisi membatalkan wudhu hukumnya membatalkan wudhu, kecuali dia mengalaminya terus-menerus. Nah, contohnya kasus orang beser. Jelas yang keluar itu air kencing, itu jelas itu membuat batal wudhu. Tapi karena dia keluar terus-menerus, maka ya begitu kemudian mau sholat dibersihkan dulu pakai pempesnya. Nah dalam kondisi sholat kok kemudian keluar terus-menerus, ya udah sholat aja lanjut. Adapun kalau hal itu terus-menerus, maka ia tidak membatalkan wudhu. Hanya saja wanita tersebut tidak berwudhu untuk sholat kecuali setelah masuk waktu dan memakai pembalut. Jadi hukumnya sama kayak orang istihadah. Kalau memang keluar terus-menerus. Jadi setiap masuk waktu sholat wudhu, kemudian dibersihkan pakai pembalut, kemudian baru sholat. Adapun kalau cairan itu putus-putus dan biasanya ia berhenti di waktu-waktu sholat, maka hendaknya ia mengakhirkan sholat itu hingga datang waktu berhentinya. Jadi kalau ketahuan biasanya setengah jam rampung, tunggu sampai setengah jam. Terus setengah jam selesai, nah, silakan dibersihkan pakai pembalut, kemudian wudhu baru sholat. Karena ya
hendaklah dia mengakhirkan sholat itu hingga datang waktu berhenti selama tidak dikhawatirkan waktu sholat habis. Oh, masih 2 jam waktu sholatnya. Ini biasanya cairan ini keluar setengah jam, ya udah selesaikan dulu setengah jam. Baru kemudian kamu bersih-bersih, harapannya pas sholat itu nggak keluar. Bila ia khawatir kehabisan waktu sholat, dilihat, biasanya 1 jam baru selesai. Ternyata waktu sholatnya tinggal setengah jam, gitu. Maka dia wudhu dan pakai pembalut lalu kerjakan sholat. Ya. Ini perlu trik nih. Serumit itu loh, hidupnya wanita itu. Makanya sebagai wanita harus istilahnya apa ya, banyak belajar gitu, biar nggak luput. Maka tidak berbeda antara yang sedikit maupun yang banyak, karena semuanya keluar dari jalur kotoran, sehingga ia membatalkan wudhu baik sedikit maupun banyak. Berbeda dengan kotoran yang keluar dari bagian tubuh lainnya seperti darah dan muntah. Hukumnya tidak membatalkan wudhu baik itu sedikit maupun banyak. Nanti darah, tiba-tiba mimisan itu nggak batalkan wudhu. Atau muntah, nah, baru sholat, sebelahnya ada orang yang nggak mandi-mandi, itu baunya minta ampun. Apalagi buka mulut, gitu kan, baunya minta ampun, muntah dia, bleh, gitu kan. Sholatnya lanjut aja, nggak usah dibatalin. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah yang keluar dari bagian depan dan belakang dari manusia, yaitu kubul dan dubur. Kubul itu ya kemaluan, dubur itu ya belakang. Lubang apa namanya? Lubang pantat. Nah, itu yang membatalkan. Tapi kalau keluarnya dari mulut itu enggak batal. Masuk darah, mimisan tadi enggak batal. Sedangkan keyakinan sebagian wanita bahwa cairan itu tidak membatalkan wudhu, maka itu tidak saya ketahui dasarnya, kecuali pendapat Ibnu Hazm rahimahullah yang berkata ini tidak membatalkan wudhu. Namun beliau tidak menyebutkan dalilnya. Seandainya ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau perkataan sahabat, tentu itu bisa menjadi hujah. Jadi Ibnu Hazm berpendapat nggak batal, tapi Syekh Utsaimin mengatakan beliau nggak pakai dalil. Jadi kalau kita mau kias, justru kita kiaskan ke kentut. Nah, keluar udara aja kita batal, apalagi keluar cairan. Kan cairan itu berarti lebih berfisik gitu. Kalau lebih ada fisiknya berarti hukumnya lebih berat daripada sekedar kentut. Oleh karena itu Syekh Utsaimin lebih yakin atau lebih mantap bahwasanya itu membatalkan wudhu. Dan cuman Syekh Utsaimin tadi kan mengatakan cairan putih atau kuning itu adalah yang keluar dari rahim. Ini kadang kalau secara ilmu kedokteran nggak sepenuhnya benar itu. Karena dalam kasus keputihan wanita itu karena bakteri, bukan dari rahim. Tapi ya Allah alam ya, mungkin ada ilmu tentang kedokteran tertentu yang saya nggak tahu, ya bisa jadi karena saya bukan dokter. Ya, jadi intinya kalau kita yakin itu kuning atau putih itu bukan haid, maka itu dihitung bukan haid. Nah, karena dihitung bukan haid, tapi keluarnya tetap najis sehingga harus dibersihkan, sehingga tetap harus pakai pembalut dan tetap harus sholat. Kalau itu keluarnya putus-putus, kalau keluarnya terus-menerus, bersihkan pakai pembalut, nah, walaupun sambil keluar ya kita tetap sholat. Kiasnya apa? Kiasnya adalah orang yang beseran tadi itu, udah sepuh, beseran, nggak bisa ngempet, keluar terus, maka dia cebok, kemudian pakai pampers, wudhu, sholat. Walaupun dalam sholat kemudian ada yang netes-netes, nggak apa-apa. Jangan kemudian udah kayak gitu, nggak dipempesin, gitu kan. Pas sholat netes-netes, gitu kan. Begitu salam, bawahnya banjir, ini salah kayak gitu. Ya anaknya salah, dia salah, gitu kan. Kemudian seorang wanita wajib bertakwa kepada Allah dan gigih menjaga wudhunya, karena sholat tidak dapat diterima tanpa wudhu walaupun dia sholat 100 kali. 100 kali sholat kalau wudhunya nggak sah atau nggak ada wudhu, maka sholatnya nggak diterima. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa yang sholat tanpa wudhu telah kafir karena perbuatan itu termasuk mengolok-olok ayat-ayat Allah. Jadi sengaja sholat tanpa wudhu itu bagian dari mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka bisa menyebabkan kekufuran. Hati-hati ya. Jangan sampai menghina agama Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.